Setelah sukses ngerebut sabuk middleweight di UFC 319, nama Khamzat Chimaev sekarang jadi bahan obrolan paling panas di dunia MMA. Petarung asal Chechnya itu ngasih penampilan khasnya, agresif, penuh tekanan, dan kelihatan kayak mesin yang gak ada rem. Lawannya, Dricus du Plessis, yang sebelumnya jadi juara, memang bukan lawan gampang. Tapi di pertarungan itu kelihatan banget kalau Chimaev lebih dominan, entah dari segi striking maupun kontrol grappling. Keputusan juri akhirnya ngasih kemenangan buat Chimaev, dan otomatis bikin dia jadi raja baru di kelas 185 pound. Nah, kayak biasa, kalau ada juara baru, langsung aja spekulasi muncul soal siapa yang bakal jadi penantang berikutnya. Kali ini yang mulai banyak disebut adalah Nassourdine Imavov dan Reinier de Ridder, petarung asal Prancis dan Belanda yang lagi naik banget pamornya. Imavov tahun ini udah bikin gebrakan gede waktu ngalahin Israel Adesanya. Pertarungan itu jadi turning point, karena dia bukan cuma menang, tapi nunjukin kualitas yang bikin banyak orang mikir kalau dia emang calon penantang serius di kelas middleweight. Sekarang dia dijadwalkan tampil lagi tanggal 13 September di UFC Paris, lawan Caio Borralho. Caio sendiri sempat jadi fighter cadangan di UFC 319, jadi sebenarnya fight ini bukan sekadar formalitas. Tapi buat Imavov, match itu bisa jadi tiket emas buat bener-bener ngunci status sebagai penantang nomor 1. Dia sendiri kelihatan pede banget. Menurut Imavov, hasil lawan Borralho udah jelas bakal menguntungkan dia. Dari situ, dia langsung ngeset target lawan Khamzat Chimaev buat sabuk. Kalau kita lihat peta divisi middleweight sekarang, gak banyak nama yang bisa langsung dilempar buat ngelawan Chimaev. Adesanya udah kalah, Dricus udah disikat, sementara nama-nama lain kayak Jared Cannonier atau Sean Strickland udah sempet dapat kesempatan dan gak terlalu bikin hype baru. Imavov beda cerita, dia lagi fresh, punya streak bagus, dan menang lawan mantan juara kayak Adesanya. Selain itu, UFC juga suka banget bikin pertarungan di market baru. Imavov yang berasal dari Prancis cocok banget sama rencana UFC buat dorong pasar Eropa, terutama setelah suksesnya event di Paris. Jadi, kalau ngomongin bisnis dan sport sekaligus, Imavov lawan Chimaev bisa dibilang paket lengkap. Lantas, bagaimana pertarungan ini akan berjalan? Khamzat Chimaev, semua orang tahu stylenya, dia main grappling heavy, tapi bukan tipe wrestler biasa. Dari detik awal biasanya langsung nge-pressure lawan, bikin mereka nggak bisa napas. Ground and pound keras, transisi cepet, dan kardio yang kayaknya nggak habis-habis. Tapi, kadang dia terlalu gaspol di awal. Kalau lawannya bisa survive ronde awal, biasanya Chimaev kelihatan mulai melambat. Bagaimana dengan Nassourdine Imavov? Gaya dia lebih ke striking teknis, kakinya ringan, kombinasi pukulan rapi, dan punya defense yang cukup oke buat ukuran middleweight. Selain itu, dia juga punya IQ fight lumayan tinggi, tahu kapan harus maju dan kapan harus nahan. Grappling dia mungkin gak selevel Chimaev, tapi bukan berarti gampang di takedown. Dia punya ukuran badan dan jarak striking yang bisa bikin repot. Jadi kalau match ini kejadian, bakal jadi duel klasik grappler agresif lawan striker teknis. Pertanyaan utamanya, apakah ini lawan berat buat Chimaev? Jawabannya iya, ini salah satu ujian paling tricky buat dia. Kenapa? Karena Imavov bukan tipe petarung yang bisa langsung dimakan ronde pertama. Dia punya disiplin striking dan ketenangan yang bikin dia gak gampang panik walau ditekan. Justru, kalau dia bisa bikin Chimaev kehabisan bensin setelah 2 ronde, peluang buat ngebalik keadaan bakal kebuka. Tapi bukan berarti Imavov jadi favorit. Chimaev tetap unggulan karena wrestlingnya bisa banget jadi pembeda. Skenario paling realistis, Chimaev bakal coba langsung ngejar takedown sejak awal, naruh Imavov di bawah dan mainin ground control. Kalau dia berhasil ngehold posisi dominan kayak biasanya, fight bisa jadi milik dia lewat dominasi point atau bahkan submission. Ada hal lain yang bikin match ini menarik, mental game. Chimaev udah kebukti punya mental baja. Dari debut sampai jadi juara, dia kelihatan gak pernah takut siapapun. Dia suka banget bikin fight jadi chaos dan justru thrive di situasi berantakan. Imavov, di sisi lain, lebih kalem, gayanya lebih cool, gak gampang terpancing. Tapi ini bisa jadi pedang bermata dua. Kalau terlalu tenang, dia bisa disapu sama agresi brutal Chimaev.
Kalau bisa manfaatin ketenangannya buat bikin Chimaev frustasi, justru itu kelebihan dia. Selain itu, faktor venue juga penting. Kalau fight ini diadakan di Paris, tentu aja atmosfer bakal berat sebelah dukung Imavov. Tapi kalau UFC bikin di Abu Dhabi atau Las Vegas, otomatis crowd lebih condong ke Chimaev. Jadi, kalau ngomongin seberapa berat fight ini buat Chimaev, jelas lebih tricky dibanding lawan-lawan sebelumnya. Du Plessis mainnya lebih liar, sementara Imavov lebih rapi dan disiplin. Chimaev gak bisa sembarangan gaspol tanpa mikirin energi, karena Imavov bisa manfaatin celah. Tapi tetap, berdasarkan gaya bertarung, Chimaev masih punya jalan paling jelas buat menang, wrestling dan pressure non-stop. Kalau dia bisa jagain stamina dan gak kehabisan bensin terlalu cepat, kemungkinan besar sabuknya masih aman. Sebaliknya, kalau Imavov bisa nahan storm di awal dan maksa fight masuk ronde keempat atau kelima, peluang upset terbuka lebar. Tapi, sekarang ada satu nama lain yang mulai nyelip ke obrolan, Reinier de Ridder. Reinier de Ridder alias The Dutch Snake adalah mantan juara 2 divisi di One Championship. Dia udah pernah pegang sabuk middleweight dan light heavyweight sekaligus. Style utamanya grappling, tapi jangan salah, dia juga punya striking lumayan solid, terutama lutut panjang yang sering banget jadi senjata andalan. Belakangan, dia makin diperhatiin setelah sukses ngalahin dua nama gede, Robert Whittaker dan Bo Nickal. Buat Whittaker, semua orang tahu dia mantan juara UFC dengan pengalaman segudang. Sedangkan Bo Nickal, meskipun masih hijau, udah punya hype gede gara-gara background gulatnya. Bisa ngalahin dua lawan kayak gitu, otomatis bikin nama The Ridder langsung nempel di radar UFC fans. Menariknya, nama Reinier de Ridder juga udah sempet diangkat sama Joe Rogan. Menurut Rogan, The Ridder bukan sekadar grappler biasa. Dia punya kelebihan di kombinasi serangan lutut panjang yang bisa bikin lawan sengsara. Rogan juga nyorot pengalaman dan ketangguhannya di cage. Intinya, menurut dia, The Ridder bukan lawan yang gampang buat siapapun, termasuk Chimaev. Buat UFC, kalau nama kayak Rogan udah ngomong gitu, biasanya langsung bikin hype makin kenceng. Lucunya, gak lama setelah pembahasan soal The Ridder rame, Chimaev sendiri langsung bikin update di akun X miliknya. Dia cuma nulis singkat, RDR, tulang bersilang. Artinya simple, dia ngelirik The Ridder sebagai calon lawan potensial. Dan lebih spesifik lagi, Chimaev nunjuk ke tanggal 25 Oktober di UFC 321 Abu Dhabi. Artinya, dia gak mau nunggu lama buat balik bertarung. Kalau beneran jadi, ini bakal jadi fight yang hype-nya gede banget. Soalnya dua-duanya sama-sama punya reputasi grappling elite, tapi dengan gaya yang beda. Reinier de Ridder adalah grappling teknis, posisi dominan, lebih metodikal. Dia bukan tipe yang gaspol kayak Chimaev, tapi main lebih rapi, lebih sabar, dan punya alat tambahan. Serangan lutut panjang di clinch maupun jarak menengah. Itu bisa banget jadi pembeda kalau fight ini lebih banyak berdiri. Jadi secara matchup, ini bukan sekadar grappler versus striker kayak kalau Chimaev ketemu Imavov. Ini grappler versus grappler, tapi dengan karakter yang beda. Kalau kita bandingin lawan Imavov, berarti Chimaev harus hati-hati sama striking disiplin. Tapi advantage grappling Chimaev jelas lebih besar. Sedangkan lawan The Ridder, situasinya beda. Grappling advantage udah gak bisa dianggap otomatis milik Chimaev. Malah, bisa jadi di area itu mereka lebih imbang. Kalau udah gitu, fight bisa ditentukan siapa yang punya variasi striking lebih tajam, stamina lebih konsisten, dan strategi lebih cerdas. Yeah, I'll be 100% ready. I'm still in shape. I didn't stop training. I did eat a little bit too much, but I can adjust that very quickly as well. And I will 100% be ready for that opportunity. Apakah berat buat Chimaev? Jawaban singkat, iya. Lawan The Ridder bakal lebih berat ketimbang lawan Imavov. Kenapa? Karena Imavov jelas punya kelemahan di grappling, sesuatu yang jadi senjata utama Chimaev. Sementara The Ridder justru kuat di area yang sama. Jadi, Chimaev gak bisa ngandelin plan A yang biasa dipakai. Ambil takedown, ground control, dan bikin lawan kelelahan. Lawan The Ridder, strategi itu bisa ke counter, bahkan bisa kebalik kalau dia yang dapat posisi dominan. Kalau UFC jadi ngeset fight ini di Abu Dhabi, jelas crowd bakal lebih banyak dukung Chimaev. Tapi buat hasil fight, gak bisa dibilang one-sided. Artinya,
Ini salah satu lawan paling serius buat Chimaev di middleweight sekarang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.